Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampai ibadah, kita saged ngelampai salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Injing menika kita bahas tentang dahsyatnya zikir. Zikir secara lughah bermakna ingat. Para ulama itu membagi zikir niku wonten 3, yaitu zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan anggota badan. Az-zikru lil qalbi, zikir dengan hati itu maksudnya bahwa manusia berpikir tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, yang semuanya bisa mengantarkan seseorang itu mengingat Allah. Jadi zikir dengan hati itu adalah kita berpikir tentang segala macam berkaitan dengan alam, berkaitan dengan nama-nama Allah yang semuanya bisa menyampaikan kita mengingat Allah. Zikir dengan anggota badan, yaitu setiap anggota badan kita ngelampai napa mawon ingkang saged mendekatkan diri kepada Allah, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, itu adalah zikir dengan anggota badan. Zikir dengan lisan adalah setiap lisan kita gunakan untuk membaca sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, takbir, membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Jamaah ingkang minulya, ananging secara mutlak menawi disebut kalimat zikrullah, zikir kepada Allah, itu pada umumnya digunakan adzikru bil lisan, zikir dengan lisan. Maka jangan sampai kula lan panjenengan sedaya terlewatkan bagaimana dahsyatnya zikir dengan lisan ini, karena ini adalah amalan yang paling mudah di antara amalan-amalan ibadah yang lain. Amalan zikrullah ini paling ringan, paling cepat, bisa dilakukan dalam semua keadaan. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan sakit, sehat, dalam keadaan berjalan, dalam semua keadaan kula lan panjenengan sedaya bisa ngelampai apa yang dinamakan dengan zikrullah. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah, perumpamaan orang yang zikrullah, zikir kepada Allah, sering zikrullah,
dengan orang yang tidak pernah zikrullah itu bagaikan perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Orang yang selalu zikrullah diumpamakan dia orang hidup. Orang yang tidak pernah zikrullah diumpamakan orang yang mati walaupun badannya itu hidup. Begitu pentingnya zikrullah ini. Maka para ulama ada yang mengatakan adzikru lil qalbi kalma'i lisamak. Zikir bagi hati, zikir yang bisa menguatkan hati, zikir bagi hati itu bagaikan air bagi ikan. Maksudnya hati kula lan panjenengan sedaya niku membutuhkan zikrullah, sangat membutuhkan, sebagaimana ikan itu membutuhkan air. Bahkan ulama yang lain mengatakan hajatun nasi ila zikrillahi a'dhamu min hajatis samak ilal ma. Kebutuhan manusia untuk zikir kepada Allah jauh lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air. Jadi begitu luar biasanya zikir itu bagi hati kula lan panjenengan sedaya. Jamaah ingkang mulya, beberapa ayat memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu zikir dengan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ini zikir yang banyak, karena kondisi manusia itu tidak lepas dari tiga hal ini. Menawi manusia tidak berdiri pasti duduk, tidak berdiri tidak duduk pasti berbaring. Maka manakala kula lan panjenengan sedaya dalam tiga kondisi ini itu selalu zikrullah, maka kita telah melakukan zikrullah katsiran, zikir kepada Allah yang banyak. Maka orang yang banyak zikir itu pasti kehidupannya akan beruntung. Ini dijamin oleh Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan sangat banyak, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Jadi yang menyebabkan kula lan panjenengan sedaya beruntung baik di dunia dan akhirat itu dengan cara memperbanyak zikrullah. Di ayat yang lain, zikir itu bisa menjadikan hati seseorang itu tenang. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati orang yang beriman itu menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah hati-hati itu akan menjadi tenang. Jadi zikrullah wonten zikir pagi dan petang, wonten zikir setiap saat kita zikir, itu akan menyebabkan hati kita itu tenang. Jamaah ingkang mulya, wonten zikir, yang zikir ini pahalanya kalau dibaca oleh seseorang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar sekali. Dapatkan kebaikan tidak hanya sejuta kebaikan, tidak hanya miliaran kebaikan, bahkan triliunan kebaikan. Dan zikir ini Allah perintahkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk zikrullah ini. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh, memerintahkan Nabi Ibrahim,
memerintahkan orang-orang yang datang belakangan supaya mengucapkan zikir ini. Disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang memintakan ampun kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah akan mencatat kebaikan baginya setiap orang mukmin laki-laki dan setiap orang mukmin perempuan. Jadi di dalam hadis ini, siapa yang memintakan ampun kepada orang mukmin, disebut orang mukmin saja itu meliputi muslim, disebut orang muslim saja itu meliputi orang mukmin. Jadi muslim dan mukmin itu ketika disebut salah satunya saja itu sudah masuk satunya yang lain. Jadi kulolan panjenengan sedaya menawi memintakan ampun kepada orang mukmin laki-laki atau perempuan, maka setiap jumlah satu orang mukmin laki-laki satu kebaikan, satu orang mukmin perempuan dua kebaikan. Maka doa inilah Rasulullah diperintahkan. Kula lan panjenengan sedaya diperintahkan membaca ini dalam bentuk, misalkan kita membaca Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan kepada semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maka ketika kula lan panjenengan sedaya membaca doa ini, seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu kita mendapatkan satu kebaikan dikalikan berapa jumlah orang mukmin sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, triliunan, mungkin puluhan triliunan. Maka doa ini jangan sampai kula lan panjenengan sedaya untuk tidak membacanya. Di Rasulullah saja diperintahkan Allah untuk membaca. Sebagaimana di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mintalah ampun untuk dosamu dan dosanya orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi Rasulullah saja diperintahkan Allah untuk membaca doa ini supaya mendapatkan satu kebaikan, satu orang kita dapat kebaikan berapa jumlah kaum mukminin sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim juga membaca doa ini di surat Ibrahim ayat 14, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan juga orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, dan juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Demikian juga niku Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku juga orang-orang mukmin. Maka bacaan yang ringan, yang mudah, yang cepat, yang pahalanya tidak bisa ditandingi oleh amal anggota badan, maka akan sangat disayangkan apabila kita sia-siakan. Sering-seringlah kita membaca Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Boleh ditambah al ahya'i minhumul amwat, atau hanya cukup walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku
dan juga semua orang mukmin laki-laki dan semua orang mukmin perempuan. Walaupun tidak disebutkan yang hidup dan yang mati, tetapi lafaz ini mencakup orang mukmin baik dia hidup ataupun orang mukmin yang sudah meninggal, baik sejak zaman Nabi Adam ataupun orang mukmin sampai hari kiamat. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kagune kula lan panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.